然我得马上回去。关键的时刻帮一帮。当然，这个时候，现在就走。看来得出力。罗检察使，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 631 sampai 632 atau episode 657 sampai 658 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan pengejaran terhadap Yun Ao, ketika Ka menjadi kacau, karena Yuan Ao, mengeluarkan harta sejati yang menjadi incaran semua master alam semesta, yaitu harta karun diagram menarik jejak, dan seketika semua master alam semesta berlomba-lomba untuk mendapatkannya, namun Master Yuan Ao, terus dikejar oleh Master Pembuat Semesta Hitam. Setelah Yuan Ao terdesak, akhirnya Yuan Ao, menghancurkan diri, sebagai pembelaan terakhirnya, dan semua Master Semesta segera, melakukan penyelamatannya terhadap diagram menarik jejak, dari akibat penghancuran diri Master Yuan Ao. Hati-hati, diagram menarik jejak, jangan sampai hancur, terkena ledakan. Master alam semesta yang saling bertarung, semua takut dengan kehancuran diri Master Yuan Ao. Seorang Master semesta setinggi 1 juta kilometer telah meledakkan dirinya, dan energinya ledaknya seketika sangatlah dahsyat. Gelombang kejut yang dihasilkan adalah miliaran kali lebih kuat dari supernova. Itu dapatlah memberantas segala yang ada di dekatnya. Bagian ruang terbang di kejauhan, berubah menjadi partikel. Begitu juga ruang di sekitarnya. Adapun Master Semesta, mereka semua mencoba untuk membentuk perlindungan besar, baik dengan menggunakan harta jenis domain puncak sejati, atau membakar kekuatan sakti mereka. Kita tidak bisa membiarkan gelombang kejut itu, menghancurkan diagram penarik jejak. Semua orang, termasuk pencipta alam semesta hitam, memanipulasi ruang, berusaha melawan gelombang kejut itu. Pusat ledakan sangat menghebohkan, dan pencipta alam semesta hitam, yang bertarung dengan Tuan Yuan Ao, paling terpengaruh. Namun, dia memiliki harta karun sejati tertinggi untuk melindunginya, jadi dia hanya memantul beberapa kilometer tanpa terluka. Adapun istana Gunung Es, yang dekat dengan Master Yuan Ao, itu juga ikut meledak dan hancur. Kekuatan gelombang kejut, kemudian melemah secara signifikan, ketika gelombang kejut tiba di alam semesta, tetapi alam semesta masih merasa tertekan, karena mereka perlu melindungi diri mereka sendiri, dan bagian diagram penarik jejak. Bahkan dengan pertahanan itu, gelombang kejut mengubah ruang menjadi partikel. Adapun bagian dari diagram penarik jejak, mereka mengambang di ruang angkasa, dan karena gelombang kejut, mereka terbang ke segala arah. Setelah beberapa saat, gelombang kejut pun akhirnya menghilang. Kami melindunginya. Master Yuan Ao itu tidak ingin menyulitkan kita, bahkan bertindak dengan melakukan bunuh diri. Jika bukan karena begitu banyak penguasa alam semesta berada di sini, bagian diagram jejak akan berubah menjadi abu. Terima kasih semuanya. Ruang 10 miliar kilometer persegi, di sekitar mereka telah berubah menjadi partikel, dan mereka mengalir seperti pasir. Partikel elemen ruang pun mulai berkumpul kembali. Luo Feng merasa lega setelah membela diri, melawan gelombang kejut itu. Luo Feng, 2 bagian besar diagram penarik jejak terbang ke arahmu. Ucap kekuatan sakti yang mentransmisikan suaranya memperingatkan Lu Feng. Luo Feng melihat 2 bagian diagram menarik jejak secara langsung. Dia melihat ke belakang, dan dia melihat 2 bagian mengambang puluhan juta kilometer jauhnya darinya, dan 2 bagian itu sangatlah besar. Yang lebih kecil 2 kali lebih besar dari yang ia dapatkan, dan yang lebih besar lebih dari 3 kali besarnya. Ini milikku. Luo Feng terbang ke arahnya seperti seberkas cahaya. Jangan, itu milik aku. Raungan ditransmisikan melalui kekuatan sakti. Itu milikku. Luo Feng melihat sekilas.
Serigala langit hitam raksasa juga terbang ke arahnya, menderu pada beberapa orang lain yang mencoba untuk merebutnya. Serigala langit, kamu ingin bersaing dengan aku untuk itu. Kaisar api yang menjulang, yang memegang tombak Yansen raksasa, mentransmisikan suaranya, saudara ketiga aku, bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan yang ini. Hahaha, aku belum mendapatkan bagian apapun, ucap Master Yunan sambil tertawa. Kalau begitu mari kita bertarung, kata Luo Feng dengan dingin. Pada saat itu, Kaisar Api, Luo Feng, Master Yunan, dan Master Serigala Langit, adalah yang paling dekat dengan bagian tersebut, dan Kaisar Api dan Luo Feng mencoba bersaing untuk mendapatkannya. Selain mereka, Master Gunung Es dan Master Yumo juga mendekati bagian tersebut. Rupanya, dua bagian itu saling berdekatan, dan karena mereka besar, para Master Semesta akan bertarung untuk keduanya. Biarkan aku membantu kamu, Luo Feng. Ucap Master Gunung Es terbang ke arahnya seperti jejak cahaya. Serigala langit, mari kita berjuang bersama. Master Yumo juga terbang ke arah mereka. Semuanya gila. Keenam Master Semesta, semua menatap bagian dengan mata berkilau. Tidak, Luo Feng merasa terintimidasi. Master Yunan luar biasa cepat, yang tercepat dari semuanya. Luo Feng mencoba menekannya menggunakan negara emasnya, tetapi kabut hitam di sekitar Master Yunan menghalanginya. Mereka agak jauh dari satu sama lain, sehingga 9 sungai harimau tidak bisa menghalanginya. Paman, apakah kamu memiliki jenis domain harta karun sejati? Luo Feng mentransmisikan suaranya langsung. Iya, jawab Master Gunung Es. Paman, gabungkan harta karun sejati tipe domain kamu, dan negara emas aku, kata Luo Feng. Lalu kita bisa melawan mereka. Apakah kamu yakin? Kemudian kabut hitam meresap, dan ada kristal es di kabut yang dikelilingi oleh cahaya keemasan. Mereka mencoba untuk menghentikan pihak lain sama sekali. Di bawah kekuatan itu, kabut hitam Master Yunan pun hancur. Hahaha, Luo Feng, harta karun sejati sayapmu ini memang kuat, kata Master Gunung Es. Ia memiliki kontrol yang kuat terhadap ruang. Dengan harta jenis sejati tingkat atas domain aku, sektor kabut dingin itu, dapat dibandingkan dengan harta jenis sejati, dari jenis domain puncak. Master Gunung Es sangat senang, yang jarang terjadi. Dua bagian ini milik kita manusia. Iya, ucap Luo Feng sangat bersemangat. Sialan, Kaisar Api meraung. Di bawah tekanan ganda dari kabut hitam dan cahaya keemasan, Kaisar Api melambat secara signifikan. Namun, dia hanya bisa mengepalkan giginya, dan dengan enggan mengakui kekalahan. Dia mentransmisikan suaranya yang putus asa, sialan kamu, saudara ketiga. Kaisar Api terbang ke arah lain. Dia tidak ingin membuang-buang waktu, karena dia tahu dia tidak bisa mendapatkan bagian. Dia perlu bergegas dan mendapatkan bagian lain. Hahaha, pemimpin kelompok Bima Sakti, kamu memang mengesankan. Sepertinya dua bagian akan jatuh ke tangan kamu. Aku akan berhenti sekarang. Master Yunan juga menemukan bahwa dia terlalu lambat untuk mendapatkan itu di bawah penindasan. Dia mentransmisikan suaranya yang nyaring, dan pergi menjadi seberkas cahaya. Dua pihak memilih untuk pergi. Hanya ras iblis dan ras manusia yang masih bersaing. Manusia Luo Feng. Master Serigala Langit menatap Luo Feng di kejauhan. Kamu seperti masih bayi, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, dan sekarang kamu sangat kuat. Sayangnya, kalian manusia terlalu naif dibandingkan dengan kami ras iblis. Untaian warna-warni muncul di langit, dan meluas kemana-mana. Mereka menabrak kabut hitam, yang ditekan, dan mundur seketika. Bahkan dengan negara emas, sektor kabut dingin terus mundur di bawah kekuatan itu. Master Gunung Es kesal. Domain impian leluhur. Domain impian leluhur. Iblis mimpi leluhur adalah salah satu dari dua penguasa tertinggi alam semesta dari ras iblis, dan harta karun yang ia gunakan secara alami terkenal. Dia memiliki beberapa harta karun sejati yang terkenal di alam semesta, setidaknya dia memiliki domain puncak, jenis harta karun sejati domain impian leluhur adalah salah satunya. Mereka memiliki domain ancaman mimpi. Luo Feng menjadi cemas. Ini agak rumit, sekarang. Kombinasi negara emas dan sektor kabut dingin mungkin telah mampu menyaingi harta karun sejati tipe puncak, tapi itu masih kalah dengan domain impian leluhur. Aku tidak memiliki kekuatan sakti yang cukup.
Jika aku menjadi penguasa alam semesta, kekuatan sakti aku akan dapat membuat negara emas lebih kuat, dan dengan sektor kabut es, ia akan mampu menyaingi domain ancaman mimpi itu. Luo Feng merasa tidak enak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Master Gunung Es mentransmisikan suaranya. Kami masih memiliki harapan. Namun, Master Yumo yang menyeramkan menjerit, dan tanaman merambat hitam keluar dari tubuhnya. Seketika, 81 tanaman merambat hitam menutupi langit selama puluhan juta kilometer persegi, dan mereka menyerang Luo Feng. Anggur Pulau Iblis. Luo Feng tampak merasa ngeri sekali. Ini Pulau Anggur Iblis kecil. Master Gunung Es juga geram. Pulau Anggur Iblis adalah salah satu dari harta karun sejati terkenal, dari leluhur iblis mimpi, dan itu adalah harta karun jenis serangan puncak tertinggi, di jalur pemimpin kekuatan spiritual. Harta karun sejati puncak harus menjadi yang paling tidak berharga, dari semua harta karun sejati puncak, namun ada celah besar di antara senjata harta karun sejati puncak. Armor angkatan, misalnya, adalah salah satu armor harta karun sejati terbaik. Adapun yang lebih rendah, mereka hanya mampu melemahkan serangan ke 1/10.000 saja. Aturan yang sama diterapkan pada Pulau Anggur Iblis. Itu sangat berharga. Tanaman merambat dapat digabungkan menjadi satu dan dapat digunakan sebagai percikan. Mereka bisa dipisahkan untuk mengikat musuh. Meskipun mereka dapat dipotong menjadi beberapa bagian, bagian-bagian itu dapat bergabung kembali menjadi satu, dengan segera. Hahaha, kekuatan utama di alam semesta mengirim Master Semesta, tetapi Master Semesta yang dikirim oleh ras iblis adalah yang paling kuat. Master Serigala Langit mentransmisikan suaranya dan terdengar kurang ajar. Haha, ras iblis adalah yang terkuat di antara 6 ras puncak. Bagaimana mungkin itu mengirim Master Semesta terlemah? Kami hanya di sini menunjukkan bahwa kami lemah, dan kami hanya akan menunjukkan kartu as kami ketika itu penting. Iblis mimpi leluhur memberi kami domain impian leluhur dan Pulau Anggur Iblis, dan mereka luar biasa dalam hal pertempuran dan melarikan diri. Hahaha, kamu tidak tahu kartu as kami sejak awal, jadi kamu santai. Kamu tidak waspada, dan itulah cara kami sekarang dapat mengambil keuntungan. Jika kamu tahu kartu as kami sebelumnya dan menolak kami, tidak akan bisa melakukan itu. Dua bagian ini layak untuk menjadi kartu as kami. Master Serigala Langit merasa sombong, saat 81 tanaman merambat melambai melalui ruang angkasa. Luo Feng segera muncul, dan begitu pula Master Gunung Es. Sialan, Luo Feng mengepalkan giginya. Master Gunung Es tampak kesal juga. Mereka berdua mengerti bahwa mereka telah dimainkan oleh ras iblis. Luo Feng melihat dua bagian diagram jejak melayang jauh, lalu pada 81 tanaman merambat hitam, yang berayun yang memancarkan kekuatan besar saat ia berpikir pada dirinya sendiri, bahkan jika aku akan mengeksekusi aku adalah semesta bersama dengan kerajaan emas, dan sektor kabut dingin, aku mungkin hanya bisa menekan domain mimpi leluhur. Anggur Pulau Iblis masih bisa menimpa aku. Satu-satu, bahkan jika Master Serigala Langit memiliki domain mimpi leluhur, dia masih berani-berani keluar. Tetapi jika dua puncak harta sejati, Anggur Pulau Iblis dan domain mimpi leluhur akan digabungkan, ia akan memenuhi akhir dari sumber dayanya, tak berdaya dan tanpa harapan. Master Gunung Es lebih tegas dan lebih terbuka, saat dia menyadari bagian ini sia-sia, dia segera menyerah. Luo Feng, ayo pergi, katanya. Kita akan mengambil bagian lain dari diagram menarik jejak. Oke, Luo Feng mengangguk dan memandangi bagian diagram jejak, dengan keengganan yang sangat besar, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang. Hahaha, Serigala Langit Hitam terbang ke arah dua bagian diagram menarik jejak dan merasa sangat senang. Manusia Luo Feng, haha, kamu hanya manusia ingin bersaing dengan kami iblis. Benar-benar lelucon, Pada tahun-tahun sebelumnya, ketika kamu semua lemah, kamu menunjukkan kesombongan seperti itu. Sekarang kamu telah menjadi Master Semesta, kamu masih bukan tandingan aku. Serigala Langit, masih ada bagian diagram jejak yang jauh, dan aku sedang menuju ke sana, Master Tuang Keterasingan memberitahunya melalui transmisi suara. Oke, Master Serigala Langit dengan cepat setuju. Bagian-bagian lain dari diagram menarik jejak di sini, melayang lebih jauh, dan mayoritas tidak sebesar itu. Mereka tidak sebanding dengan upaya kita bersama.
Kami akan membagi untuk saat ini, dan mencari bagian lain dari diagram penarik jejak secara terpisah. Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak dengan cara itu. Luo Feng dan Master Gunung Es cepat berpisah dan mencari bagian acak juga. Bagaimanapun, hanya ada total hampir 20 Master Semesta. Jumlah bagian diagram menarik jejak lebih dari jumlah Master Semesta. Jika dua Master Semesta bertindak bersama-sama, meskipun itu akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan mendapatkan bagian tersebut, mereka akan kehilangan peluang untuk memperjuangkan bagian lebih banyak. Kecuali jika mereka berada dalam situasi yang sama dengan yang sebelumnya, di mana satu pertarungan bisa memberi mereka sesuatu yang sebanding dengan 6 atau 7 bagian, dan itu bukan metode yang disukai, untuk bergandengan tangan dalam pertempuran. Ini milikku, Gunung Es, menjauhlah dari bagian ini. Hahaha, 9 Master Keterpencilan, kamu di sini juga. Tanpa jenis domain harta karun sejati, bagaimana kamu bisa mengalahkan kami? Pertempuran untuk pertikaian menjadi serius. Antar lapisan ruang ini telah terbentuk ketika hampir 20 Master Semesta dari 9 kekuatan teratas, mengerahkan kekuatan mereka. Beberapa dari mereka diberkahi dengan kekuatan alami, seperti Master Gunung Es dan Master Iblis Cantus, sementara beberapa memiliki harta sejati yang sangat kuat, seperti Master Tuan yang terpencil, Master Serigala Langit, dan Master Teratai Laut. Semua Master Alam Semesta ini menjalankan teknik mereka. Aku adalah semesta. Selama proses pertempuran untuk bagian diagram penarik jejak, Luo Feng telah menggunakan aku adalah semesta 2 kali, dan dengan upaya terbaiknya. Namun meskipun dia telah menggunakannya 2 kali, dia hanya bisa mendapatkan 1 bagian sekali. Ini menunjukkan betapa intensnya pertarungan itu. Sementara penguasa alam semesta dari 9 kekuatan teratas secara individual mengerahkan kekuatan mereka, bertarung seperti orang gila untuk bagian-bagian diagram menarik jejak, sementara itu di ruang kosong di kejauhan, telapak api raksasa pencipta alam semesta hitam telah meraih kayu hitam yang sakti itu. Benda aneh telah didapat, kata pencipta alam semesta hitam dengan suara yang rendah dan kuat. Dengan sedikit memutar kepalanya yang menyala-nyala, dia melihat jauh ke ruang kosong, tempat pertempuran yang kacau terjadi. Sebelumnya, itu karena Master Yuan Ao terus-menerus dalam pelarian, sementara pencipta alam semesta hitam tetap mengejar. Penghancuran diri Master Yuan Ao telah terjadi pada posisi yang sangat jauh dari diagram penarik jejak. Aku pikir aku harus membayar mahal untuk menemukan objek aneh ini, pikir pencipta alam semesta hitam, dan aku cukup siap untuk menawarkan beberapa harta sejati kepada 9 kekuatan teratas. Siapa yang mengira aku bisa mendapatkannya dengan mudah? Mata pembuat alam semesta hitam memindai sekelilingnya. Di tempat yang jauh di dalam ruang hampa, ada potongan-potongan terbang secara acak dengan kecepatan tinggi, bertabrakan dengan perisai raksasa, mengirim perisai jatuh dan terbang dengan sangat tak beraturan. Melindungi, palu bulat, cawan suci, baju besi abu-abu, satu demi satu, harta yang sebenarnya tersebar dan terbang secara acak ke segala arah dalam ruang kosong itu. Sebelumnya, ketika Master Yuan Ao menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan yang terpancar sangat kuat. Bahkan cincin dunianya telah retak dan hancur. Beberapa bahan dan benda biasa dihancurkan dengan sia-sia. Hanya beberapa harta karun sejati yang berharga yang bisa bertahan dari dampaknya. Banyak harta karun berterbangan dalam arah yang acak, dan karena bertabrakan dengan banyak pecahan lain, yang terbang dengan kecepatan tinggi secara acak, harta karun sejati ini berubah arah dan terbang ke arah lain juga. Dengan objek ini, aku telah mencapai tujuan aku. Pencipta alam semesta hitam memandang pertempuran kacau yang terjadi di kejauhan. Harta karun sejati ini tersebar di mana-mana. Jika aku pergi berperang untuk beberapa diagram menarik jejak, dengan perjalanan sendirian, akan membutuhkan waktu yang lama. Aku mungkin bisa mendapatkan 1 atau 2 harta. Bagi aku puas dengan jenis perlindungan diri harta sejati tertinggi, dan kayu sakti yang aneh untuk tujuan menyerang. Adapun berbagai harta karun sejati tersebar di seluruh ruang, karena terbang di sana sudah akan memakan waktu, aku hanya akan menyerahkannya sisanya, untuk bekerja keras melalui pertempuran. Aku akan pergi. Sosok api keemasan itu dengan cepat terbang ke langit, dan menghilang di tengah-tengah ruang yang luas dan kacau. Tidak ada banyak bagian diagram penarik jejak di tempat pertama.
Dengan hampir 20 penguasa alam semesta, dari kekuatan teratas alam semesta primal, berjuang yang terbaik untuk mendapatkan bagian-bagian ini, hanya butuh waktu singkat, untuk segala sesuatu yang dapat dilihat di ruang angkasa, untuk diambil oleh para pencari yang bersemangat. Makhluk yang lebih kuat dengan harta sejati yang lebih kuat, seperti Master Iblis Cantus dan Master Tanduk Emas secara alami memiliki keunggulan di atas yang lain, sementara mereka yang sangat terampil dalam mengendalikan waktu dan ruang, akan memiliki keuntungan kecil dibandingkan yang lainnya. Luo Feng tidak berhasil merebut banyak, namun hanya dapat 2 bagian saja, namun ia menggunakan kerajaan emasnya untuk membantu Master Gunung Es, yang sudah menjadi makhluk yang sangat kuat. Lagi pula, jika daerah di bawah pengaruh kerajaan emas diperluas, maka dimanapun Master Gunung Es ingin mengambil sesuatu dari itu, maka dengan kerajaan emas dapat melengkapi dia akan berhasil tidak peduli apa. Ini membuatnya tak terkalahkan. Haha, ini sangat bermanfaat, Master Gunung Es berkata, mengucapkan terima kasih melalui transmisi suara. Aku harus berterima kasih, Luo Feng, atas bantuanmu. Dengan kerajaan emas kamu yang membantu aku, bersama dengan harta karun sejati jenis domain tingkat atas, aku dan kekuatan pribadi aku telah mengambil jumlah yang sebanding dengan Master Iblis Cantus, yang totalnya 5. Menambahkan kedua yang kamu rebut, kita manusia telah berhasil mendapatkan total 7, yang dianggap cukup prestasi. Sayang klan Iblis, telah berhasil mendapatkan 2 bagian yang jauh lebih besar. Sayang sekali. Kali ini, di antara 9 kekuatan besar, distribusinya seperti itu, beberapa mendapat lebih, yang lain mendapat lebih sedikit. Aliansi Binatang Luar Angkasa menduduki puncak daftar paling tinggi, memperoleh total 10. Aliansi 9 wilayah berada di bagian bawah daftar paling sedikit, dengan hanya mendapatkan 3 bagian saja. Tentu saja, penentuan itu tidak dapat semata-mata didasarkan pada angka-angka dangkal, karena bagian-bagian diagram penarik jejak, berbeda dalam ukuran. Sepotong besar bisa setara dengan banyak yang kecil. Sementara Master Serigala Langit dan Master Tuan yang terpencil dari klan Iblis, mungkin telah memperoleh total 5 seluruhnya, total area yang diperoleh, dengan menambahkan semua bagian diagram penarik jejak, mungkin tidak akan kalah jauh, dengan aliansi binatang luar angkasa. Aliansi Bispes memiliki Master Tanduk Emas, kata Kaisar Api. Klan Penjara memiliki Master Tuan Cantus. Dan umat manusia memiliki Master Gunung Es yang, pada gilirannya, memiliki kerajaan emas sebagai pemberdayaan. Klan Iblis benar-benar membawa serta 2 harta sejati, mimpi iblis leluhur yang sangat kuat. Keempat kekuatan top ini telah merebut lebih dari setengah dari total, dengan masing-masing memiliki sekitar 1/6 dari totalnya. Master Alam Semesta memiliki semua yang terjadi dalam medan perang di ujung jari mereka. Mereka juga sangat jelas tentang berapa banyak yang mereka peroleh. Pertukaran pukulan kali ini juga merupakan demonstrasi yang jelas dari kemampuan Luo Feng. Cahaya keemasan yang tak berujung, dan kemampuan untuk mengendalikan waktu dan ruang, dia jauh lebih kuat daripada Master Semesta, yang hanya menggunakan kekuatan untuk mengendalikan bagian dari ruang dan waktu, dan cahaya keemasan yang tak berujung itu tampaknya diaktifkan dan dikatalisasi oleh 4 sayap perak. Sayap harta sejatinya mungkin kalah sedikit, dari tipe domain harta karun sejati dalam hal kekuatan, tetapi ketika bisa mengendalikan waktu dan ruang, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Nilainya benar-benar sebanding dengan harta karun sejati tipe puncak. Jika dia tidak memiliki domain ruang dan waktu cahaya keemasan, Master Gunung Es tidak akan pernah bisa mengambil begitu banyak bagian diagram penarik jejak. Master Serigala Langit dan beberapa Master Alam Semesta lainnya sekarang menginginkan harta sejati Luo Feng. Tetapi ketidakberdayaan mereka mengalahkan keinginan mereka. Luo Feng adalah seseorang yang bisa membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dari 3 aliansi utama sendirian, mereka hanya harus melepaskan keinginan mereka, meskipun dengan keengganan yang besar. Tamu Gunung Duduk sangat tidak adil, kata Kaisar Api. Dia hanya memberiku jiwa asli dan tombak Yansen. Dan armor angkatan hanya dipinjamkan ketika aku membutuhkannya. Ketika Luo Feng memasuki bagian, aku harus mengembalikannya ke Luo Feng. Hati Kaisar Api dipenuhi dengan kebencian. Tamu Gunung Duduk bahkan memberikan harta sejati tertinggi, Menara Bintang, kepada Luo Feng. Armor angkatan dan Menara Bintang.
Aku sadar bahwa dia telah memberikannya padanya, tapi sayap harta sejatinya yang bisa mengendalikan waktu dan ruang. Betapa langka dan uniknya mereka. Hanya orang seperti tamu gunung duduk yang bisa memilikinya, dan dia benar-benar memberikannya kepada Luo Feng. Apa tidak adil? Tunggu saja, aku mungkin tidak mendapatkan sebanyak kamu, tetapi aku akan menginjak-injak kamu, dan suatu hari nanti, aku bahkan mungkin bisa menjadi seperti master asal, yang memiliki semua orang, bahkan tamu gunung duduk, di rumahnya bisa kaki. Di seluruh alam semesta, mengamuk alam semesta, akulah semesta. Kaisar api begitu kewalahan sehingga memenuhi seluruh hatinya. Ada harta sejati yang jauh dari sini. Itu adalah harta sejati yang ditinggalkan Master Yuan Ao, setelah dia menghancurkan dirinya sendiri. Pencipta alam semesta hitam benar-benar pergi. Cepat, harta sejati, makhluk tertinggi di jagat raya, yang mana dia adalah seorang pengembara yang sendirian, tanpa ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada yang bisa menahannya, telah memperoleh kayu suci yang aneh. Mungkin bagi pencipta alam semesta hitam, satu-satunya yang tersisa yang bisa menariknya adalah harta sejati yang tertinggi. Adapun harta karun sejati yang ditinggalkan Master Yuan Ao setelah kematiannya, itu tidak ada artinya bagi pencipta alam semesta hitam. Itu adalah alasan yang sama mengapa tamu gunung duduk, bisa memberikan barang berharga dalam jumlah besar kepada murid-muridnya tanpa penyesalan. Mengapa? Karena dia sudah cukup untuk dirinya sendiri, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada yang menahannya, jadi tidak ada lagi yang dia butuhkan. Mereka yang menjadi kelebihan hanya akan disimpan di gudang harta karun, tidak pernah melihat siang hari lagi. Sebaliknya, leluhur luar angkasa dan pencipta kapak besar, memimpin ras mereka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk diurus, sehingga mereka menghargai, dan memegang harta sejati puncak lainnya dengan penuh hormat. Satu demi satu, penguasa semesta terbang ke berbagai arah dengan kecepatan tinggi. Master Yuan Ao meninggalkan harta yang cukup besar setelah dimusnahkan, tetapi karena tubuhnya yang sakti hancur dengan kekuatan besar, semua harta sejatinya telah meroket ke segala arah. Mereka semua telah mendarat sangat jauh dari tempat Yuan Ao, pada saat menghancurkan diri sendiri, dan sayangnya, juga sangat berada di kejauhan satu sama lain. Master Semesta hanya bisa memilih satu target, dan menuju ke arah yang spesifik itu. Luo Feng segera mengunci matanya pada cawan suci. Piala pasir. Cawan suci itu awalnya bernama piala pasir. Itu juga dikenal sebagai piala pasir api, dan merupakan salah satu dari jenis domain sejati dari harta sejati di bawah kepemilikan Master Yuan Ao. Sebelumnya, cawan pasir ini adalah yang digunakan oleh Master Yuan Ao untuk melepaskan domain api itu. Armor, perisai, palu, dan semua yang lain tidak berguna bagiku, kata Luo Feng. Untuk memaksimalkan potensi penuh kerajaan emasku, aku akan membutuhkan harta domain tipe tingkat atas yang cocok dengan itu. Kemudian, bersama dengan semesta miniatur aku, bahkan dalam menghadapi harta karun tipe sejati dari puncak, aku cukup yakin kombinasi dari ketiganya akan sulit untuk ditekan. Tentu, Luo Feng bertekad untuk mendapatkan jalannya, tetapi pada saat itu, Master Serigala Langit juga membuat jalannya dengan cepat dari arah lain. Master Serigala Langit, Master Tanduk Emas, dan Master Teratai Laut yang memiliki harta karun sejati tipe puncak, semua memberikan permainan penuh untuk kekuatan harta mereka, terus membuat bentrokan satu sama lain dari jauh. Cahaya emas tak berujung Luo Feng bergerak untuk membentuk penutup yang lengkap, tetapi tanpa membuat bentrokan dengan yang lain. Para penguasa alam semesta lainnya tidak dapat mengendalikan waktu dan ruang, tidak dapat menggunakan domain mereka untuk keuntungan mereka, atau bahkan lebih buruk lagi, tidak dapat mendeteksi posisi beberapa harta karun sejati yang sedikit lebih jauh. Itu milikku. Master Serigala Langit terbang dengan kecepatan tinggi. Ini milikku, kata Luo Feng. Keduanya berusaha untuk menggeser piala pasir api lebih dekat, kepada mereka dengan mengerahkan kendali atas harta sejati dari jauh. Namun, jelas bahwa harta karun sejati tipe puncak Master Serigala Langit adalah satu tingkat yang lebih kuat. Luo Feng dan Master Serigala Langit mendekati piala pasir tanpa jeda. Ketika mereka berdua berada sekitar 60 juta mil jauhnya dari piala pasir, dan ketika hanya ada Luo Feng dan Master Serigala Langit yang tersisa dalam area 60 juta mil itu, mata Luo Feng memancarkan pandangan tajam.
Perampasan harta harus berakhir, dan piala pasir ini harus jatuh di tanganku, katanya. Aku adalah semesta. Karena dia memiliki tubuh binatang bertanduk emas untuk mengisi kembali kekuatannya yang sakti, tubuh penduduk buminya dapat tetap pada kondisi puncaknya. Ruang kosong yang luas jatuh ke kegelapan dalam sekejap. Aliran udara kacau menyebar keluar. Dalam alam semesta miniatur ini, dengan diameter 60 juta mil, hanya ada dua jiwa, Luo Feng dan Master Serigala Langit. Apakah itu dunia kacau yang telah menyusut ke ukuran miniatur? Kata Master Serigala Langit. Master Serigala Langit terkejut. Operasi ini agak menyenangkan, dan jumlah bagian diagram menarik jejak yang diperoleh berlimpah. Jika dia bisa menyelesaikan semuanya dengan mendapatkan harta jenis domain tingkat tinggi ini, semuanya akan sempurna. Tapi satu melihat aliran udara kacau yang tak ada habisnya ini, dan dia langsung tahu bahwa Luo Feng akan menggunakan teknik terkuatnya. Hahaha. Manusia Luo Feng, itu hanya kamu sendiri, kata Master Serigala Langit, namun kamu ingin bertarung denganku. Bentuk hitam Master Serigala Langit terbang di tengah-tengah aliran udara kacau yang tak berujung, tetapi suaranya sendiri mampu membuat kekacauan aliran udara kacau menjadi menyebar. Luo Feng memandang Master Serigala Langit di kejauhan. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan Master Serigala Langit sebelumnya. Dia adalah master alam semesta tingkat atas ketika datang ke pikirannya, kemauan, teknik, dan harta sejati. Bahkan jika dia memiliki tubuh sakti yang lebih lemah, dengan harta sejatinya, dia tidak perlu takut pada penguasa semesta manapun. Tuan Yuan Ao itu memiliki kayu yang sakti, dan bahkan dia tidak bisa mengalahkan aku. Pikir Luo Feng. Adapun Master Serigala Langit ini, dia yang terlemah di antara 19 Master Semesta, dan dia lebih rendah dari Kaisar Api. Satu-satunya keunggulan yang dimilikinya adalah domain impian leluhur. Aku dapat menggabungkan alam semesta miniatur, negara emas, dan 9 sungai harimau untuk menekannya. Aku mungkin memiliki tubuh sakti yang lebih lemah, jadi aku tidak dapat menyaingi para penguasa semesta yang kuat ini. Namun, hanya saat ini dia hanya berhadapan 1 lawan 1, dengan Master Serigala Langit. Luo Feng bahkan tidak menganggap Istana Serigala Langit sebagai tantangan. Hahaha, kamu ingin melawan aku dengan dunia kekacauan kecil ini. Raung Master Serigala Langit, aku punya harta sejati dari leluhur iblis mimpi, dan aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari harta sejati. Menjauhlah, dunia mimpi yang dibentuk oleh jejak warna-warni, kemudian meledak di mana-mana dan menghantam membran alam semesta miniatur Luo Feng. Namun, alam semesta miniatur itu mengkonsumsi 10% tubuh sakti Luo Feng, dan itu dibentuk oleh tekniknya yang tertinggi. Dan tidak mudah putus. Master Serigala Langit, domain leluhur mimpi ini adalah milikmu. Teriak Luo Feng. Lihat saja aku memecahkan domain ancaman mimpi ini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bertarung setelah itu. Seketika itu juga, sebuah sungai emas yang tak berujung mengalir keluar dan menembus ruang di sekitarnya. Haha, domain impian leluhur adalah harta karun sejati jenis domain puncak, kata Master Serigala Langit. Yang kamu inginkan? Master Serigala Langit terkejut. Wilayah mimpi yang penuh warna itu mulai berbenturan, dan dengan bantuan negara emas dan alam semesta miniatur, sungai emas itu tak terbendung. Dunia mimpi itu seperti domain bintang besar. Itu mencoba untuk berkembang, tetapi dipaksa untuk berkontraksi di bawah kekuatan sungai emas. Mustahil, ini adalah harta sejati leluhur iblis mimpi. Itu tidak akan kalah. Mata hijau Master Serigala Langit berkilauan dengan keganasan. Domain impian leluhur membentuk domain menerawang. Itu terus mengenai sungai emas, tetapi terus mundur dan semakin kecil. Hahaha, kamu ditakdirkan untuk kalah. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Percuma saja, negara emas dan sektor kabut es digabungkan, dan mereka sudah bisa menyaingi jenis domain harta karun yang sejati. Ini hanya sedikit lebih lemah dari domain impian leluhur. Sedangkan untuk alam semesta miniatur, itu lebih kuat daripada sektor kabut es. Alam semesta miniatur, negara emas, dan sungai 9 harimau, kombinasi dari ketiganya sedikit lebih kuat daripada domain impian leluhur. Perangkap, teriak Luo Feng yang mengeluarkan tekniknya. Dia tidak jauh dari Master Serigala Langit, yang berada di daerah sungai 9 harimau.
Sungai emas menutupi Master Serigala Langit seperti telur besar, dan domain impian leluhur tetap berada di sekitar Istana Serigala Langit, seperti kuning telur. Bagaimana itu mungkin? Domain impian leluhur sedang ditekan. Master Serigala Langit terkejut. Begitu Luo Feng menampilkan alam semesta miniatur, ia segera menjebak dan menekan Istana Serigala Langit, dengan bantuan Negara Emas dan Sungai Sembilan Harimau. Namun, Luo Feng menghadapi pilihan yang sulit. Alam semesta miniatur hanya dapat dipertahankan selama 9 detik setiap kali itu dilakukan. Bahkan jika aku terbang dalam kecepatan cahaya, aku hanya bisa menempuh beberapa juta kilometer dalam 9 menit. Sekarang aku 18 juta kilometer jauhnya dari Master Serigala Langit, dan hampir 100 juta kilometer jauhnya dari Piala Pasir Api. Aku tidak bisa sampai ke Master Serigala Langit, atau mendapatkan Piala Pasir Api hanya dengan kekuatan terbang aku. Aku harus menggunakan tubuh Mosa aku. Tubuh Mosa bisa berteleportasi beberapa ratus kali dalam 1 detik, dan dia bisa melakukan perjalanan beberapa juta kilometer setiap detik. Butuh sekitar 30 detik untuk menempuh jarak 100 juta kilometer. Butuh sekitar 5 detik untuk menempuh jarak 18 juta kilometer. Yang paling penting adalah mendapatkan Piala Pasir Api. Luo Feng tidak berani mengambil risiko apapun. Dia menggerakkan pikirannya, dan tubuh Mosa muncul. Hantu muncul di Sungai Emas. Mereka datang dari tubuh Mosa bergerak dengan kecepatan terbesarnya. Dia melakukan perjalanan 400 kali setiap detik, dan butuh 24 detik untuk sampai ke Piala Pasir Api. Piala Pasir Api adalah cangkir transparan aneh, yang diisi dengan pasir. Bentuk lingkaran mengelilingi pasir. Tubuh Mosa mengambil Piala Pasir Api dan memasukkannya ke dalam ring dunia. Lalu dia melakukan teknik warisannya lagi dan bergegas menuju penduduk asli buminya. Butuh 24 detik baginya untuk kembali ke tubuh penduduk asli, dan kembali ke cincin dunia. Hahaha, Luo Feng tertawa. Dia harus mempertahankan teknik aku adalah semesta, sehingga dia tidak bisa masuk ke lingkaran dunia. 10% tubuhnya yang sakti dikonsumsi setiap 9 detik, dan sekitar 60% tubuhnya yang sakti hilang. Dia telah melakukannya 2 kali saat bertarung untuk mendapatkan diagram menarik jejak. Untungnya, dia memiliki tubuh binatnak bertanduk emas, untuk memulihkan kekuatan saktinya, sehingga tubuh penduduk bumi asli, masih dalam status terbaiknya. Namun, binatnak bertanduk emas sekarang sangat lemah. Saat itu, setelah Luo Feng bertarung dengan Master Yuan Ao, dia kembali ke negara dewa sekali dan mengisi kekuatan yang sakti. Sialan. Bentuk hitam Master Serigala Langit memecah gelombang emas, dengan domain cahaya melayang, di sekitar tubuhnya yang sakti. Namun, setelah beberapa lusin detik, dia melihat Luo Feng mendapatkan yang berharga. Meskipun dia mencoba yang terbaik, ombak keemasan terlalu luas, dan dengan negara emas dan alam semesta mini, dia membuang-buang waktu. Alam semesta miniatur menghilang. Master Serigala Langit, kamu memiliki Master Yumo untuk membantu kamu terakhir kali, dan itulah bagaimana kamu mendapatkan bagian diagram penarik jejak, kata Luo Feng. Berani-beraninya kamu melawanku sendirian kali ini. Jika itu bukan untuk domain impian leluhur, aku akan menghancurkan kamu dengan sangat buruk, sehingga kamu hanya bisa bersembunyi di Istana Serigala Langit kamu. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Master Serigala Langit yang marah ini. Manusia Luo Feng, apakah kamu benar-benar membandingkan diri kamu dengan aku? Kamu ditekan bahkan setelah berlatih untuk waktu yang lama, dan kamu pikir itu suatu kehormatan. Luo Feng mengguncang sayapnya, mengambil kembali segel ruang angkasa, dan terbang ke kejauhan. Master Serigala Langit melayang di udara, sambil terus menyaksikan, dan mengepalkan giginya. Sangatlah sulit bagi Master Semesta, untuk membunuh Master Semesta lainnya, kecuali jika kesenjangan kekuatan di antara mereka signifikan, sehingga sebagian besar pertarungan adalah tentang harga diri. Master Serigala Langit dan Master Yumo tiba-tiba menggunakan 2 harta karun yang luar biasa, yaitu domain impian leluhur dan Pulau Anggur Iblis, sehingga mereka pasti bisa mendapatkan bagiannya. Namun, dia telah bertarung dengan Luo Feng untuk Piala Pasir Api dengan domain impian leluhur, tapi dia kalah. Itu seperti tamparan di wajahnya dari Luo Feng. Sialan, gerutu Master Serigala Langit. Tidak ada manusia, dia berani, dia berani.
Master Serigala Langit ingat bahwa, dia telah dianugerahkan domain impian leluhur karena situasi khusus, dan dia perlu mengembalikannya ke iblis mimpi leluhur. Dia ditekan bahkan dengan domain impian leluhur, jika dia tidak memilikinya, semakin dia memikirkannya, semakin malu dia. Aku harus membunuh Luo Feng ketika aku melihat pertama kalinya. Master Serigala Langit mengepalkan giginya. Dia melihat Master Yu Mo menatapnya. Aku datang. Master Serigala Langit memindahkan dirinya sendiri, dan kemudian pergi ke arahnya. Saat ini, Luo Feng telah mencabut segel ruang angkasanya, sehingga Master Serigala Langit dapat berteleportasi. Mungkin semua penguasa alam semesta, dan juga pencipta alam semesta hitam, berpikir bahwa mereka telah menderita kerugian dibandingkan dengan makhluk besar lainnya, tetapi mereka semua mendapat manfaat besar waktu. Satu-satunya yang tidak beruntung adalah Master Yuan Ao yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Luo Feng bertemu Master Gunung Es. Hahaha, aku melihat bahwa Master Serigala Langit menderita kerugian, dan kamu mengalahkannya. Master Gunung Es tersenyum. Luo Feng tersenyum. Aku mendapat piala pasir api. Piala pasir api. Mata Master Gunung Es berkilau, dan dia memuji Luo Feng, mengesankan, Luo Feng. Piala pasir api adalah jenis domain sejati dari harta karun sejati. Setiap jenis domain harta karun sejati tingkat atas sangat berharga. Seperti itu, Sungai Pedang Luo komponen-komponennya tersebar, dan akan butuh waktu lama untuk menemukan semuanya. Seperti guru kamu, dan Master Sungai Bintang, banyak Master Alam Semesta terkenal, menggunakan harta jenis sejati tingkat atas. Luo Feng mengangguk. Paman di depannya juga menggunakan harta karun sejati tipe tingkat atas. Sebenarnya, alasan mengapa begitu banyak dari mereka membawa harta karun sejati adalah, karena perjuangan besar, kata Master Gunung Es. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki harta karun sejati sendiri, tetapi dipinjamkan oleh penguasa tertinggi alam semesta. Ini hanya waktu yang singkat sejak kamu menjadi Master Semesta, tetapi kamu memiliki harta sejati yang lebih baik daripada banyak Master Semesta. Luo Feng tersenyum. Seperti halnya Master Serigala Langit, dia hanya menggunakan harta sejati tingkat atas, dan Istana Serigala Langit hanya merupakan harta sejati jenis istana terbang senior. Semua harta karun sejatimu, seperti sayap, senjata, baju besi, dan piala pasir api, itu akan luar biasa. Master Gunung Es memuji. Itu hanya sedikit lebih rendah daripada gurumu. Selama percakapan, mereka memecahkan ruang dan kembali ke daerah rahasia Yuan Ao. 3 makhluk terbang ke arah mereka. Mereka adalah 9 Master Keterpencilan, Master Yunan, dan Anaconda Master. Luo Feng, apakah kamu ingin pergi ke sekolah Dewa Leluhur? Kata Master 9 Keterpencilan. Luo Feng tersenyum. 9 Master Keterpencilan, aku telah melaporkannya kepada Dewa Leluhur, dan tugas itu selesai. Sekarang setelah Dewa Leluhur tahu, aku tidak perlu kembali. Aku harus kembali ke wilayah manusia. Pemimpin Bima Sakti, kita akan berpisah di sini. Master Yunan dan Master Anaconda berdiri di samping Master 9 Keterpencilan. Cahaya keemasan bersinar, dan 9 guru keterpencilan, Master Yunan, dan Anaconda Master pergi ke cahaya keemasan dan menghilang. Luo Feng berbalik dan melihat ke Master Gunung Es. Paman, ayo pergi. Tentu, ucap Master Gunung Es mengangguk. Cahaya hijau bersinar, kemudian Luo Feng dan Master Gunung Es pergi dan kembali ke wilayah manusia. Setiap kekuatan telah mendapatkan sesuatu, tetapi Master Yuan Ao telah meninggal. Setelah kembali ke wilayah manusia, Luo Feng dan Master Gunung Es segera terhubung ke alam semesta virtual, dan memberi tahu semuanya yang terjadi, kepada pemimpin kota kekacauan primal. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.